Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3 Rahasia di Pojok Kafe. Hanya seorang jala yang mau tidur dan mengandung benih pria yang merupakan suami orang lain tanpa ikatan yang sah. Dan tak ada wanita baik yang mengkhianati orang yang sudah menolongnya. Sinis Santi telak membuat Adnan terdiam. Sekarang, pergi dari rumah ini, kami sudah tidak sudi mempunyai anak seorang bajingan seperti kamu. Dan kami juga tak sudi memiliki menantu seperti dia. Usir Andreas. Mas. Lirih Delima. Aku nggak mau pergi. Oh, kamu berani membuka suara juga rupanya. Sinis Santi. Mas, aku sedang hamil. Aku capek. Aku mau istirahat. Nanda juga. Delima merengek di lengan Adnan. Membuat Santi, Andreas, dan Rere berdecih sinis. Jangan kau pikir dengan kau merengek seperti itu, kami akan menerimamu wanita murahan. Tak usah banyak drama, segera angkat kaki dari sini sebelum kami panggil bagian keamanan untuk menyeret kalian keluar. Pungkas Santi membuat Adnan tak dapat berkata lagi dan berjalan keluar dari rumah itu. Begitupun, Delima, ia mengikuti langkah Adnan keluar dari rumah itu dengan wajah masam. Setelah kepergian Adnan dan Delima, tangis Santo dan Rere pecah. Ia tak menyangka rumah tangga anaknya dan Ailina akan berakhir seperti ini. Mereka sangat menyayangi Ailina sebab Ailina wanita yang baik hatinya, lembut tutur katanya, sabar, dan penyayang. Mereka benar-benar tak menyangka, anaknya, putra kesayangannya lebih memilih seorang perempuan murahan untuk menjadi pendamping. Walaupun mereka menginginkan cucu, tapi mereka tidak terima bila Adnan memperolehnya dengan cara tak beradab seperti itu. Terlebih dengan menyakiti hati wanita sebaik Ailina. Gema suara azan subuh mengalun indah, membuat dua insan yang sedang terlelap mengerjapkan matanya berulang kali. Mereka adalah Ailina dan Hanza. Mereka berdua duduk di atas ranjang dan mencoba merenggangkan otot-otot yang kaku. Setelah dirasa nyaman, secara bergantian mereka masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sekaligus bersuci. Setelah selesai, mereka pun menggelar sajadah dan melaksanakan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Begitu banyak rencana yang telah Ailina buat untuk ia kerjakan hari ini. Beruntung hari ini Ailina tidak memiliki jadwal mengajar, jadi ia bisa mencari rumah untuk ia huni nanti. Ya, Ailina sudah membuat keputusan akan menjual rumah penuh kenangan itu dan membeli yang baru. Sebenarnya Ailina bisa saja menempati rumah lama sang ibu, tapi rumah itu telah dihuni tetangga ibunya karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Jadilah beberapa hari yang lalu mereka menyewa rumah itu. Ailina tidak membebankan biaya yang besar untuk rumah itu. Asalkan rumah itu dijaga dan dirawat sebaik mungkin, Ailina sudah cukup bahagia. Ailina juga tidak tega mengusir mereka karena itu lebih baik Ailina mencari rumah baru. Ia akan membayar uang mukanya dahulu, nanti setelah rumah lamanya terjual maka barulah ia akan melunasi semuanya. Ailina sedang mematut penampilannya di depan sebuah cermin rias di kamar Hanza. Dia kini tengah mengenakan dress selutut berwarna merah muda milik Hanza membuat penampilannya makin cantik dan mempesona. Lalu tangannya terangkat dan mengusap pelan perut ratanya seraya tersenyum manis. Hai sayang, baik-baik di dalam perut bunda ya. Bunda sayang banget sama dedek. Mulai hari ini, kita mulai lembaran baru ya, sayang. Jadilah sumber kekuatan bunda, sayang. I love you. Ucapnya lirih. Setelah selesai berpakaian, ia keluar dari kamar bersama Hanza. Pagi paman, bibi. Sapa Ailina seraya tersenyum lebar.
membuat orang tua Hanza menoleh serentak. Seakan tidak ada yang terjadi kemarin, Ailina melangkahkan kakinya menuju orang tua Hanza. Ia terlihat lebih segar dari semalam saat ia baru datang ke rumah Hanza. Walaupun binar matanya masih terlihat sendu, tapi ia berusaha sekuat tenaga agar terlihat baik-baik saja. Nak Ailina, pagi sayang. Kapan kamu datang? Kok Paman dan Bibi nggak tahu kamu datang, Nak? Tanya Bi Arum, ibunya Hanza. Silahkan duduk, Nak. Ucap Paman Satria, ayah Hanza. Ai datang semalam Paman, Bibi. Udah agak larut jadi Paman dan Bibi udah tidur. Oh, pantesan Paman lihat mobil kamu di depan. Mau tanya Hanza, tapi dia belum keluar kamar juga. Ujar Paman Satria. Yuk Ai, kita sarapan dulu. Ajak Hanza. Lalu ia membantu Ailina mengambil nasi goreng dan telur dadar dan menyodorkannya ke Ailina. Makasih, Za. Ucapnya tulus. Nak Ailina mau kemana udah cantik gini, nggak ngajar ya hari ini? Tanya Bi Arum karena melihat penampilan Ailina sudah seperti ABG yang mau pacaran. Ai mau cari rumah, Bi. Ujar Ailina jujur. Rumah, oh, kalian akan pindah ke rumah baru? Terka Bi Arum. Iya, Bi, kami akan mencari rumah baru. Suami kamu mana, kok nyari rumah gak nemenin? Tanya Paman Satria. Hanza menoleh ke arah Ailina dan menggenggam tangannya, membuat Paman Satria dan Bi Arum bingung, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Ailina udah kisah sama suami Ai, Paman, Bibi. Loh kok? Ma. Sergah Hanza agar kedua orang tuanya tidak banyak bertanya. Ailina menoleh ke arah Hanza lalu tersenyum dan menggeleng seakan mengatakan tidak apa-apa, Za. Suami Ai lebih memilih wanita yang tengah hamil anaknya, Bi. Ujar Ailina sendu. Astaga. Seru Bi Arum. Maafin Bibi ya, Nak. Bibi nggak tahu. Ucap Bi Arum penuh penyesalan. Nggak apa-apa kok, Bi. Kan emang belum tahu. Sahut Ailina seraya tersenyum seolah tak ada apa-apa. Terus kata kamu tadi, kalian akan mencari rumah baru itu. Kamu sama siapa? Paman Satria bingung. Ai sama calon anak. Ai, Paman. Alhamdulillah, setelah sekian lama penantian, Ai hamil. Lirih Ailina. Masya Allah, mantan suami kamu tahu? Ailina menggeleng. Dia lebih mengutamakan wanita itu. Ai nggak mau bertahan hanya karena anak, Paman. Mendengar fakta Mas Adnan menghamili Delima, orang yang sudah Ai tolong saja mengguncang batin Ai. Bagaimana Ai bisa bertahan dalam rumah tangga Ai kalau ada orang ketiga di dalamnya? Ai nggak sanggup, Paman. Lirih Ailina. Ya udah, kamu jangan sedih, sayang. Kamu tenang aja, kami semua akan selalu ada untuk kamu. Jadi nggak perlu bersedih, akan ada pelangi, sehabis badai. Lihat, di saat kamu hancur, justru si baby hadir. Dia nggak mau kamu sedih dan kesepian. Dia akan jadi sumber kekuatan kamu. Bibi yakin, kamu pasti sanggup jalani ujian ini. Terlebih, ada buah hati kamu di dalam sana yang selalu setia menemani kamu. Ujar Bi Arum seraya menunjuk perut Ailina dengan dagunya. Iya, Bi, terima kasih atas perhatiannya. Ujar Ailina seraya tersenyum manis. Ailina kini dalam perjalanan menuju kantor developer. Ia telah membuat janji temu dengan salah seorang yang bertugas memberikan saran rumah sesuai keinginan Ailina. Ia juga sudah meminta seseorang untuk menawarkan rumahnya agar dapat segera dijual. Hanya dalam 30 menit, Ailina telah tiba di kantor developer yang cukup bonafit. Setelah menelpon,
orang yang ditunggu pun datang. Silahkan masuk Nyonya, ucap karyawan developer tersebut. Kayaknya kita seumuran deh, jadi nggak usah panggil Nyonya, panggil Ailina aja, atau disingkat Ai, ujar Ailina ramah. Oh, iya, baiklah. Kalau begitu panggil saja saya Rama, sahut Rama yang memang baru ini mereka berkenalan. Ailina tahu kantor developer itu dari Hansa. Setelah perkenalan singkat, mereka pun masuk ke gedung itu dan duduk di kursi yang memang disediakan untuk membahas mengenai rancangan rumah. Rama tampak mengeluarkan beberapa market yang bisa Ailina jadikan bahan pertimbangan. Oh ya Ram, ada nggak rumah yang sudah hampir jadi aku nggak perlu tunggu lama? Tanya Ailina. Rama tampak berpikir. Ada sih, sebenarnya bukan hampir jadi tapi udah jadi, rumahnya nggak terlalu besar. Pembelinya tempo hari mendadak harus pindah keluar kota jadi mereka membatalkan kontrak. Kalau kamu mau, nanti kami bisa menunjukkannya. Paling kamu tinggal renovasi aja sesuai keinginan kamu, ujar Rama. Ailina tampak menimbang. Ada lahan lebihnya nggak? Rencana saya mau membuat taman bermain sama kebun mini, terus jumlah kamarnya ada berapa? Tanya Ailina. Ada, di depan rumah ada, di belakangnya juga ada, jadi di depan bisa kamu jadikan taman bunga dan di belakang bisa kamu jadikan taman bermain. Kamarnya ada 3, di setiap kamar udah dilengkapi kamar mandi. Lantai 1 ada 1 kamar dan di lantai 2 ada 2 kamar sama ruang keluarga. Wah, bagus tuh, kapan aku bisa ke sana? Kapanpun kamu mau, nanti entah saya sendiri atau orang kami yang akan menemani kamu ke sana, ujar Rama. Baiklah, bagaimana kalau besok siang, sepulang saya mengajar? Tanya Ailina. Oh, kamu seorang guru? Tanya Rama dan Ailina mengangguk. Baiklah, nanti saya kabari lagi. Setelah selesai melakukan pembicaraan, Ailina pun pamit pulang sebab ia ingin bertemu dengan calon pembeli yang ingin melihat-lihat rumahnya. Saat sedang membereskan surat-surat dan market yang tadi dibawanya, tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Calon pembeli? Tanya orang itu pada Rama. Iya, Pak, cantik ya Pak, ujar Rama membuat pria itu mendengus. Masih single atau udah berkeluarga? Cie-cie si bapak, tumben tanya-tanya, biasanya juga nggak? Ledek Rama membuat pria itu melotot tajam, Rama pun langsung menutup mulutnya. Nggak tahu Pak, tapi dia teman dekat pacar aku, kalau bapak mau, aku bisa selidiki. Tawar Rama. Oke. Oke apa, mau, bapak mau saya selidiki tentang dia? Apalagi, kan saya sudah bilang oke. Pria itu mendelik. Rama mendengus mendengar sergahan pria itu yang merupakan pemilik kantor developer itu. Wani piro? Ujar Rama sambil memainkan alisnya. Bertugas aja belum udah minta duit. Dasar anak buah nggak ada akhlak. Pungkas pria itu membuat Rama tergelak. Cie, Pak Bos akhirnya mau juga keluar dari zona nyaman. Zonanya Jody. Ledek Rama tergelak lalu ia langsung kabur saat melihat atasannya sudah mengangkat map plastik dan bersiap melemparkannya ke arah Rama. Kabur. Sayang, teman kamu itu, si Ailina itu masih single atau udah jadi istri orang? Tanya Rama pada Hansa. Saat ini mereka tengah makan malam di sebuah restoran seafood sederhana. Mata Hansa sontak memicing saat mendengar Rama menanyakan status Ailina. Kamu kenapa nanyain status Ailina masih single atau udah sold out gitu? Ketus Hansa. Nanya doang. Emang gak boleh? Ya untuk apa? Kamu naksir sama dia? Kamu pengen deketin dia?
Tanya Hanza dengan mata menyipit penuh selidik. Rama yang sedang makan sontak menyemburkan makanan di dalam mulutnya saat mendengar pertanyaan Hanza. Ukuk, ukuk. Rama menepuk-nepuk dadanya karena makanan yang tertelan tak sempurna, sedangkan Hanza hanya menatapnya dengan jengah. Ya Allah sayang, aku sampai tersedak dengerin pertanyaan kamu itu. Kalau aku mati di sini gimana? Kita nggak jadi nikah dong. Rama mendelik kesal. Lagian, pertanyaan apa itu tadi? Kamu pikir aku ini cowok gak setia, mudah jatuh cinta gitu? Ketus Rama sambil menatap lekat Hanza. Ya bisa aja, buktinya itu malah nanya-nanya tentang Ailina. Aku nanyain karena teman aku ada yang nanya, bukannya aku yang mau tahu, tapi buat temen aku. Suerte kewer deh. Ujar Rama sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V. Jadi bukan karena kamu suka kan? Tanya Hanza lagi dengan bibir mengerucut. Bukan yang, beneran deh. Ucap Rama dengan mimik wajah serius. Syukurlah, kalaupun kamu suka sama dia aku ikhlas kok asal kamu bisa bahagiain dia. Ucap Hanza sendu. Kok gitu? Aku kan cintanya cuma sama kamu sayang. Jadi jangan aneh-aneh deh. Tukas Rama. Aku serius yang, temen aku yang nanyain. Dia tadi lihat temen kamu pas aku lagi bahas masalah rumah ke dia. Jadi dia nanyain, kata aku nanti, aku cari tahu dulu. Ujar Rama. Oh, Ailina itu bukan single, Ram. Tapi sedang auto single alias single parent. Ujar Hanza ambigu membuat Rama bingung. Maksudnya gimana sih sayang? Aku nggak ngerti. Ujar Rama dengan mengerutkan keningnya. Iya, dia sebenarnya udah nikah, nggak single lagi, tapi sedang dalam proses cerai dari suami laknatnya. Suami laknat, terus kamu tadi bilang auto single parent itu apa? Suami laknat soalnya dia selingkuh sama pembantunya sendiri. Padahal pembantunya itu adalah janda yang ditolong Ailina di pinggir jalan terus dikasih tempat tinggal. Air susu malah dibalas air tuba sama perempuan itu. Dia malah selingkuh sama suami Ai sampai hamil. Padahal hari itu Ai baru pulang dari rumah sakit mau ngabarin kalau penantian mereka selama 3 tahun ini akan terbayar sudah. Tapi kejutan tak terduga malah datang dari suami dan pembantunya. Mereka malah bermesraan di rumah Ai dan ternyata perempuan itu udah hamil. Karena itu Ai minta cerai dan sekarang lagi on proses. Karena itu juga Ai lagi cari rumah, dia udah nggak mau tinggal di rumah lamanya itu. Cerita Hanza. Kamu tahu nggak Ram apa alasan suami brengsek itu selingkuh? Rama menggeleng karena ia memang tidak tahu. Alasan klise sebenarnya hanya karena Ailina tak kunjung hamil dan dia nggak mau disebut mandul. Jadi dia mau buktiin dia nggak mandul dengan melakukan hubungan terlarang sama pembantunya itu. Kan si pembantunya itu udah ada anak 1 jadi udah pasti subur pikirnya. Bodoh kan? Jadi temen kamu kasih tahu suaminya itu nggak kalau dia udah hamil? Hanza menggeleng. Dia nggak mau anak dijadikan alasan mereka tak jadi berpisah. Apalagi Ai udah sakit hati banget sama mereka berdua. Aku cuma berharap, Ai kelak bisa menemukan kebahagiaannya. Ucap Hanza tulus yang diangguki oleh Rama. Sepulang dari makan malam, Rama pun segera mengambil ponsel dan menghubungi atasannya tersebut. Lalu ia pun menceritakan semuanya sesuai yang diceritakan Hanza. Setelah menceritakan semuanya, Rama pun menutup panggilan teleponnya. Ponsel Ailina yang ada di atas meja kerjanya bergetar. Setelah melihat siapa yang menelponnya, Ailina bergegas mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, Ma. Ucap Ailina.
Waalaikumsalam, Ai, Mama ganggu ya? Ah, enggak kok Ma, Ai udah hampir selesai kok. Sahut Ailina. Mama bisa nggak ketemu sama kamu sepulang sekolah nanti? Bisa kok Ma, kasih tahu aja di mana tempatnya nanti Ai segera kesama. Kebetulan, pekerjaan Ai akan segera selesai. Bentar lagi Ai akan pulang. Baiklah, kita ketemu di kafe Aks yang ada di dekat sekolah kau ya, Ai. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memutuskan panggilan teleponnya, Ailina pun segera pergi menuju kafe yang dimaksud mantan ibu mertuanya itu. Ma. Panggil Ailina sambil mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Santi. Dengan mata berkaca-kaca, Santi berdiri dan memeluk tubuh Ailina. Lalu disusul Rere yang baru keluar dari toilet. Ai, apa kabarmu sayang? Tanya Santi. Kabar Ai baik kok, Ma. Kabar Mama gimana, Rere juga? Tanya Ailina setelah pelukan mereka terlepas. Lalu mereka duduk di kursi tempat di mana Santi dan Rere menunggu tadi. Di meja itu juga telah terhidang 3 jenis minuman dan makanan. Kabar Mama ya begini, Ai. Fisik Mama memang terlihat sehat, tapi hati Mama terluka. Ucap Santi sendu. Mama kenapa? Tanya Ailina seraya menggenggam tangan Ailina. Mama sedih nak, Mama sedih banget. Mama sedih karena sekarang kamu bukan lagi menantu Mama. Maafin Mama ya sayang karena Mama udah gagal mendidik Adnan hingga dia melakukan perbuatan yang menyakiti kamu seperti ini. Ujar Santi sambil terisak. Mama udah tahu masalahnya? Tanya Ailina, Santi dan Rere pun mengangguk. Mama nggak usah minta maaf, Ma. Ini semua bukan salah Mama. Mama dan Papa udah mendidik dan membesarkan Mas Adnan dengan baik. Mungkin ini semua sudah jalan takdir Ai, Ma. Ai ikhlas menjalani semuanya. Sahut Ailina dengan mata berkaca-kaca. Sebagaimana Santi menyayangi Ailina, begitu pula Ailina begitu menyayangi Santi. Ia sudah menganggap Santi seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi sepertinya ini memang sudah jalan takdir dirinya yang harus mengalami perpisahan dengan Adnan. Namun biar begitu, Ailina tetap menghormati Santi sebagai mantan mertuanya yang begitu baik dan penyayang. Mbak udah nggak tinggal di rumah lama ya, dari kemarin sore kami kesana tapi kosong. Ujar Rere. Iya Re, kamu pasti ngerti kan, Mbak nggak akan sanggup tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan antara Mbak dan Mas Adnan di sana. Ucap Ailina dengan wajah tertunduk. Setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Rere ngerti, Mbak. Rere juga tahu, pasti hati Mbak Ai sakit banget. Rere nggak ngangka kalau Kak Adnan bisa berbuat sekeji itu dengan menduakan Mbak dengan janda gatal itu. Apalagi sampai dia hamil begitu. Rere benci banget Mbak sama mereka berdua. Ujar Rere dengan wajah bersungut-sungut. Kamu nggak boleh terlalu membenci mereka, Re. Bagaimanapun Mas Adnan itu kakak kamu dan wanita itu sedang mengandung keponakan kamu. Ujar Ailina. Hati Mbak terbuat dari apa sih masih belain mereka? Mengapa Mas Adnan sampai menyia-nyiakan perempuan sebaik Mbak Ai? Rere yakin, nanti dia bakal menyesal dengan keputusannya yang tega menjandakan istri sendiri karena janda lain yang gak jelas seperti delima-delima itu. Kamu benar Re, bukan maksud Mama mendoakan kakak kamu yang jelek-jelek. Tapi Mama berharap, dia kelak menyesali perbuatannya itu sebab Mama punya firasat, delima itu bukanlah perempuan baik-baik. Yah, walaupun nanti sudah terlambat dan Ailina tidak bisa menjadi menantu Mama lagi, yang penting kita nggak putus komunikasi ya sayang. Ucap Santi. Makasih Ma karena udah sayang sama Ai selama ini. Oh ya Ma,
Ai ada satu rahasia yang ingin Ai sampaikan pada Mama, tapi Ai mohon jangan ada yang kasih tahu ke Mas Adnan apa yang akan Ai sampaikan ini. Bila ada yang mengatakannya, Ai bersumpah akan pergi dari kalian semua. Ujar Ailina dengan suara bergetar membuat Santi dan Rere penasaran dengan apa yang akan disampaikan Ailina. Iya sayang, Mama janji akan menjaga rahasia kamu. Ucap Santi bersungguh-sungguh. Iya Mbak, Rere juga berjanji akan menjaga rahasia Mbak. Rere rela jadi perawan tua kalau sampai Rere bocorin rahasia Mbak. Ujar Rere yang juga bersungguh-sungguh. Ma, Re, sebenarnya Ai sekarang sedang hamil anak Mas Adnan. Ujar Ailina dengan wajah tertunduk. Santi dan Rere terdiam mematung. Tak lama kemudian tangis keduanya pecah. Mereka sontak memeluk Ailina sambil menangis pilu. Ya Allah nak, mengapa ujian kamu begitu berat sayang? Semua karena anak bodoh itu. Andai dia nggak berbuat bodoh, pasti hari ini akan jadi hari paling membahagiakan keluarga kita. Ujar Santi sambil terisak menatap lekat wajah cantik Ailina. Ya Allah Mbak, sejak kapan Mbak tahu? Mbak tahu tepat di hari Mbak memergoki mereka sedang bercumbu mesra. Kini bukan hanya tangis Santi dan Rere yang pecah, tapi juga Ailina. Tangis yang sedari tadi ia tahan, akhirnya luruh. Ketiga orang itu kembali berpelukan. Untung suasana kafe tidak terlalu ramai, jadi hanya beberapa orang saja yang menatap penasaran kepada ketiga orang yang sedang menangis sambil berpelukan itu. Termasuk salah seorang yang sedang duduk tepat di belakang Ailina. Entah apa alasannya duduk di sana dan mendengarkan pembicaraan ketiga orang itu. Bu, orang yang ibu tunggu sudah tiba dan sekarang sedang berada di ruangan ibu. Ujar salah seorang pelayan di kafe itu. Baiklah, saya akan segera ke sana. Sahutnya singkat, lalu segera berdiri menuju ke ruang kerjanya. Setelah bertemu dengan Santi dan Rere, Ailina bertolak menuju rumah yang akan dia lihat. Rama telah mengirimkan lokasinya. Rencananya, Hanza juga akan ke sana menemaninya. Hanya dalam 35 menit, Ailina telah tiba di sebuah kawasan perumahan yang tidak sederhana, namun juga tidak terlalu mewah. Kawasannya cukup asri. Sepertinya mayoritas warga di sana gemar bercocok tanam sehingga tampak begitu meneduhkan saat dipandang. Ailina tampak celingukan mencari rumah yang dimaksud Rama. Hingga tak lama kemudian, ia melihat Hanza yang berdiri sembari melambaikan tangan di depan sebuah rumah berteralis tinggi berwarna gold. Ailina menyunggingkan senyumnya saat melihat wajah sumringah sahabatnya tersebut. Lalu ia membawa mobilnya masuk ke dalam halaman rumah yang masih didominasi warna putih itu. Ailina turun dari mobilnya seraya tersenyum, lalu ia menghampiri Hanza yang sekarang telah masuk ke pekarangan rumah. Udah lama, Za? Tanya Ailina. Nggak terlalu sih, kalau orang yang di dalam lumayan lama. Ujarnya sambil menyengir. Orang di dalam? Siapa, Rama? Cecar Ailina seraya merapikan pakaian dinasnya yang berwarna coklat. Hanza mengangguk. Tapi dia nggak sendiri, ada rekannya juga. Ujar Hanza yang ditanggapi Ailina dengan berohria saja. Orangnya cakep banget loh, badannya tinggi, putih, gagah, wajahnya klimis, bersih banget. Ujar Hanza lagi sambil menyengir kuda. Ailina menepuk bahu Hanza yang masih menyengir. Kalau didengar Rama, tahu rasa lo? Ujar Ailina mendelik membuat Hanza terkekeh. Kan aku cuma ngasih tahu kamu, siapa tahu kamu butuh seseorang buat move on. Iya, kalau single, kalau pacar orang, tunangan orang, atau lebih parah suami orang gimana? Aku nggak mau disebut pelakor. Mending jadi single aja lebih aman. Bersambung.